Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita panggil berdiri. Kita bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita. Dan kita akan senantiasa bersyukur dan bersyukur atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kesetiaan Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Kami mohon untuk Ibu Pendeta Elizabeth untuk doa pembukaan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, karena hanya Engkau lah yang layak terima puji-pujian. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami segenap umat-Mu datang kepadamu, menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, memberikan kami sukacita, sehingga pujian kami boleh Kau terima dengan harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat ini kami boleh merasakan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dan Kau siap memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Tapi di saat ini kita masih mungkin merasakan hal yang mungkin membuat kita tertegun. Saudara kita yang ada di Malang Selatan mengalami musibah, dan kita patut mendukung doa supaya kemurahan dan kasih Tuhan tetap menyertai saudara kita yang mengalami musibah di daerah Malang Selatan. Dan kita akan pujikan pujian yang menyatakan tak terukur besar kasih setia Tuhan. Jauh
atas hidup kita. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan yang akan menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Saya persilakan. Shalom. Puji nama Tuhan, segala hormat, pujian, dan kuasa hanya bagi Tuhan. Saudara, lagu tadi itu sorak-sorai ya, tapi ketika ada kata-kata aku tak akan berhenti memuji Tuhan, air mata saya itu keluar. Saudara, saya merasakan bahwa Tuhan, aku tidak akan berhenti untuk memuji Engkau, tidak akan berhenti untuk mengatakan Engkau baik walaupun kondisi apapun. Saudara, kemarin malam saya dapat berkat firman Tuhan. Saya mau share hari ini. Ketika ucapan kita berkat, ucapan kita itu baik, itu adalah keluar dari hati yang baik. Mari saudara, kita belajar mengucapkan, memperkatakan perkataan yang baik walaupun kondisi sekitar tidak memungkinkan. Tapi pujian ini tadi menguatkan saya, saudara. Jadi air mata ini bukan air mata kesedihan, tapi begitu sorak-sorai saya memuji Tuhan. Sampai Mas ini tak ajak gini-gini, ayo memuji Tuhan supaya transfer sukacita saya ke Masnya sebelah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kita dapat memperkatakan bahwa kita bersorak dan tidak akan berhenti sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Satu kesaksian dari Ibu Farida, supaya kita tidak henti-hentinya untuk bersorak-sorai dalam hadirat dan kasih kemurahan Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita tetap bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga. Allah sanggup melakukan perbuatan yang besar dalam kehidupan kita. Nah,
Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dalam kehidupan kita. Kita akan mengucapkan satu pujian yang menyatakan, Engkau sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Cara
untuk memegang dan mewujudkan perjanjian-Mu bagi setiap umat-Mu yang percaya, berharap kepada-Mu. Oh, terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami bersama-sama mempersiapkan dan mempersembahkan hati kami, segenap jiwa kami untuk diisi dengan kuasa firman-Nya. Hamba berserah dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Silakan Engkau beracara atas kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur atas kasih-Nya yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama membangun ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan, pertumbuhan iman maupun pertumbuhan karakter seseorang itu tidak pernah lepas dari pengaruh dari keluarga. Jadi pertumbuhan kehidupan seseorang baik secara rohani maupun secara mental batinnya itu sangat dipengaruhi oleh keluarga. Dan hal tersebut telah dibuktikan dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus ketika Ia masih berada di bumi ini. Peranan keluarga, yaitu Yusuf dan Maria, berpengaruh dalam pertumbuhan kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita. Sejak masa bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, sampai dewasa, dia bertumbuh sebagai seorang pria yang takut akan Tuhan, seorang pria yang berbakti kepada keluarganya, seorang pria yang mengasihi adik-adiknya. Demikianlah Tuhan Yesus bertumbuh kembang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Timotius. Timotius adalah murid dari Rasul Paulus, dan dalam pertumbuhan perkembangan imannya, Rasul Paulus banyak memberikan nasihat, memberikan teladan, memberikan dorongan kepada Timotius. Dan pada pagi ini kita akan bersama membaca dan memberikan perhatian kita kepada Timotius. Kita akan bersama membaca di dalam surat surat 2 Timotius pasal 1 ayat 3
sampai dengan ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan 7. Mari ucapkan 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkena akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, dan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Saudara, peranan keluarga dalam pertumbuhan iman anak dan cucu itu sangat dipengaruhi oleh gaya hidup dari kakek neneknya, sangat dipengaruhi oleh gaya hidup ayah dan ibunya. Oleh karena itu, saya mengambil tema pada pagi hari ini tentang peranan keluarga dalam pertumbuhan iman anak dan cucu. Bagi Bapak Ibu semua yang sudah punya anak bertumbuh dewasa, berkeluarga, dan mereka punya anak, kita punya cucu. Ya, kalau kita sudah punya cucu, lalu kita melihat dan menikmati pergaulan kita dengan cucu. Ketika cucu itu datang menghampiri kita dengan wajah ceria, lalu uluk salam kepada kita, tangan kita dicium, dia pengen dipeluk oleh kita sebagai kakek nenek ayah ibunya. Saya percaya hati nurani kita akan tersentuh dan kita bahagia karena uluk salam dari anak cucu kita. Ketika kita menyambut pelukan mereka, kita tersentuh, hati nurani kita tersentuh. Itu adalah hal yang sangat indah, itu adalah hal yang sangat mulia. Karena itu, sebagai ayah dan ibu, sebagai kakek dan nenek, kita harus sadar bahwa hidup kita, gaya hidup kita itu akan memberikan pengaruh kepada anak dan cucu. Sebab itu kita perlu bangkit sebagai orang tua, ayah, ibu, kakek, dan nenek. Kita harus bangkit untuk menjadi tauladan, bangkit bagi anak cucu sebagai tauladan. Tauladan yang baik, tauladan yang mulia, tauladan yang memiliki kasih yang besar kepada anak cucu kita. Karena firman Tuhan
memberikan perintah bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus menghormati ayah ibu kita. Kita harus menghormati kakek nenek kita. Itu perintah Tuhan. Dan sebaliknya, kita sebagai ayah dan ibu, sebagai kakek dan nenek, harus bangkit berjuang untuk memberikan pengaruh, memberikan pengaruh yang baik, memberikan pengaruh yang mulia, memberikan pengaruh yang membangun hati, membangun roh, membangun jiwa dari anak cucu kita. Nah, itu adalah perintah Tuhan agar kita sebagai kakek dan nenek menjadi tauladan, menjadi contoh yang baik, contoh yang mulia, contoh yang sangat inspiratif kepada anak cucu kita. Itu tidak boleh diabaikan, tetapi harus dibangun setiap hari, harus dibangun setiap saat. Ketika cucu saya datang, tepuk saya, lalu ayat salim, kemudian tangan saya dicium, hati saya sejuk, dan saya tidak bisa diam. Saya peluk dia dengan doa saya. Tuhan berkatimu, sehat, kuat, cerdas, takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang oke. Besok-besok kau dipakai Tuhan menjadi generasi bintang Indonesia yang memberkati, menjadi saluran berkat bagi orang tua, bagi gereja, bagi lingkungan, bagi nusa dan bangsa. Saya selalu berdoa seperti itu untuk anak dan cucu, juga untuk setiap jemaat Tuhan. Karena itu adalah hal yang penting, hal yang utama, hal yang mulia, yang harus dibangun oleh saudara, oleh saya sebagai ayah ibu, sebagai kakek dan nenek. Kita punya tanggung jawab, kita punya peranan yang penting dalam hal tersebut. Kalau Anda pengen anak cucumu bertumbuh kembang menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan, sebagai pribadi yang indah bagi sesama, maka mulailah untuk bangkit, berdiri menghadap hadirat Tuhan, sujud menyembahnya, dan katakan kepada Tuhanmu, Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau memberi hidup, umur banyak, kesehatan, dan aku mau gunakan ini untuk melayani-Mu di dalam keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam persekutuan tubuh Kristus, gereja lokal di mana Engkau tempatkan aku, dan menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat,
menjadi berkat bagi nusa dan bangsa. Itu harus kita berdoa kepada Tuhan. Demikianlah kita membawa doa-doa kita untuk anak dan cucu kita. Nah, pagi ini kita belajar dari kehidupan Timotius sebagai murid dari Rasul Paulus. Rasul Paulus sebagai senior dari Timotius meneladankan hidup yang penuh syukur atas kasih karunia Tuhan bagi kehidupan Paulus dan bagi kehidupan nenek moyang Paulus. Nah, Paulus merasakan betapa hebat kasih Tuhan atas dirinya. Dalam kehidupan Paulus, nenek moyang Paulus memberikan teladan pengaruh yang baik. Sayangnya, Paulus sendiri sebelum namanya diganti Paulus, nama dia Saulus. Dan Saulus bertumbuh kembang dalam keluarga yang taat kepada hukum-hukum Tuhan. Tapi Saulus membuka hati kepada kejahatan iblis yang merasuk dalam jiwanya sehingga dia tumbuh kembang menjadi seorang yang kejam, seorang yang jahat, dan dia merencanakan banyak kejahatan untuk membunuh pengikut Kristus secara strategis. Bukan bunuh satu orang, tapi dia merencanakan pembunuhan besar-besaran untuk semua pengikut Yesus. Ketika dia sedang dalam perjalanan menuju Damsyik dengan satu tujuan yang jahat untuk membunuh semua pengikut Kristus, dia dilawat Tuhan dengan sinar kemuliaan Tuhan, dan dia tidak tahan melihat sinar itu, dan dia jatuh dari tunggangannya, dari kudanya, dan dia berucap saat dia jatuh itu, dan Tuhan berkata, "Kenapa engkau berlaku jahat kepadaku?" Dan Saulus tidak bisa lagi berkata lain kecuali menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamatnya. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamatnya, dan dia harus mengungsi ke Arab, dan di sana dia membangun persekutuan dengan Tuhan, menerima didikan Tuhan. Lalu dia mulai melayani Tuhan, dan dia mempunyai seorang murid yang bernama Timotius. Kepada Timotius, Rasul Paulus selalu berdoa untuk Timotius agar Timotius bertumbuh menjadi seorang murid yang tangguh dalam perjalanan hidupnya. Rasul Paulus berdoa untuk kemajuan karakter dari Timotius. Dia selalu berdoa untuk kemajuan pelayanan dari Timotius. Demikianlah kita sebagai
ayah dan ibu, sebagai kakek dan nenek, kita perlu berdoa. Yang pertama, memberikan teladan dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita perlu berdoa untuk anak cucu kita, agar mereka bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang sanggup untuk menjalani dinamika kehidupan yang keras, kadang-kadang kejam, kadang-kadang jahat. Itulah dinamika kehidupan yang harus dihadapi oleh anak cucu kita. Dan kita perlu berdoa untuk anak cucu kita, agar mereka bertumbuh kembang menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat untuk tetap berjalan di jalan Tuhan, untuk tetap berjalan dalam jalan salib, jalan ketaatan kepada Tuhan dan segala perintahnya. Itu yang harus kita doakan, ya. Karena mereka butuh doa-doa kita. Dan Rasul Paulus menstimulus semangat Timotius untuk berjuang dalam kehidupan sehari-hari dengan dinamikanya yang beragam, juga tantangan pelayanan yang harus dihadapi. Rasul Paulus berusaha untuk menstimulus, menyiapkan jalan, memberikan dorongan, memberikan bimbingan untuk Timotius dengan mengingat kehidupan nenek moyang dari Timotius. Kamu ingat nenekmu Lois, kamu ingat ibumu Eunike. Mereka adalah orang tuamu, nenekmu yang taat, nenekmu yang selalu mendekat kepada Yesus, nenekmu yang bertumbuh dalam iman yang kuat, iman yang teruji, iman yang bertumbuh kembang dan berbuah dalam kehidupan. Juga dalam kehidupan ibumu Eunike yang takut akan Tuhan, yang berbakti kepada orang tua, yang tidak lupa untuk selalu berdoa bagi dirimu. Kau ingat tuh nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Rasul Paulus menstimulus pikiran, hati senewari dari Timotius. Kita sebagai orang tua, ayah ibu, sebagai seorang kakek dan nenek, kita perlu menstimulus kehidupan anak cucu kita, memberi ruang, memberi jalan, memberi bimbingan, memberi petunjuk, memberikan dorongan, semangat kepada anak cucu kita, ya. Kita perlu melakukan itu seperti Rasul Paulus melakukannya bagi Timotius. Dan Timotius mendapatkan manfaat yang besar dari gaya kepemimpinan Paulus yang menstimulus semangat hidup Timotius juniornya dengan mengingatkan tentang kehidupan iman dari nenek Lois dan bundanya Eunike. Nah, yang keempat, Rasul Paulus mendorong Timotius untuk mengobarkan
kasih karunia Allah yang telah Tuhan berikan kepada Timotius melalui tumpang tangan berkat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Dan Roh Kudus, Roh penolong, siap selalu untuk mendampingi Timotius dalam hal membangkitkan kekuatan, ketangguhan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Nah, Roh Kudus dia diutus oleh Tuhan Yesus untuk menolong kita, umatnya, murid-muridnya. Roh Kudus akan menolong, memberikan kekuatan, memberikan ketangguhan, memberikan kasih, mengobarkan kasih kita kepada Tuhan, mengobarkan kasih kita kepada orang tua kita, mengobarkan kasih kita untuk kita lebih cinta kepada persekutuan tubuh Kristus, di mana Tuhan tempatkan kita. Kita harus membuka diri untuk dibimbing Roh Kudus dalam hal mengobarkan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Banyak karunia-karunia Tuhan yang diberikan kepada kita agar kita dapat melakukan banyak hal yang bermanfaat bagi keluarga kita sendiri, bagi keluarga persekutuan tubuh Kristus di gereja lokal maupun dalam persekutuan tubuh Kristus secara global, ya. Dan kita perlu bertumbuh kembang bersama Roh Kudus menjadi pribadi yang cinta kepada bangsa dan negara. Kita perlu berdoa bersama Roh Kudus untuk bangsa dan negara kita setiap hari. Kita perlu berdoa untuk para pemimpin bangsa. Itu adalah tanggung jawab yang harus kita kembangkan dengan kasih. Selain itu, Roh Kudus akan menolong kita untuk membangun ketertiban. Hidup ini harus dibangun dengan ketertiban. Kalau sebuah keluarga tidak ada ketertiban di sana, pastilah keluarga itu rontok, ambrol, hancur. Jadi setiap keluarga itu harus dibangun dengan ketertiban. Gereja Tuhan sebagai persekutuan tubuh Kristus juga harus dibangun dengan ketertiban. Kalau tidak ada ketertiban, kacau, ya, dan bisa hancur. Sebuah bangsa harus dibangun dengan ketertiban. Kalau bangsa ini tidak dibangun dengan ketertiban, yang terjadi adalah chaos, kehancuran, dan itu tidak diinginkan oleh siapapun. Karenanya kita perlu mempersilakan Roh Kudus secara lega bekerja dalam diri kita untuk membangun doa-doa bagi keluarga, gereja Tuhan, bangsa dan negara, agar bertumbuh dalam ketertiban.
Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada juniornya Timotius. Demikianlah Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita. Satu, bersyukurlah Tuhan sudah berikan anugerah yang besar, keselamatan yang abadi. Bersyukurlah untuk kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita, agar kita dapat bertumbuh kembang menjadi pribadi yang oke. Kita perlu memberikan ruang, memberikan bimbingan, menstimulus pertumbuhan, perkembangan jiwa, roh dari anak cucu kita. Kita perlu mendampingi, kita perlu memeluknya, kita perlu mendoakannya, kita perlu melatihnya, dan terus mendoakannya. Dan kita perlu membuka diri kita seluas-luasnya bagi Roh Kudus yang diutus oleh Yesus menjadi penolong bagi kita, untuk kita membangun kehidupan yang kuat, membangun kehidupan yang penuh kasih, membangun kehidupan yang tertib. Dan kita perlu terus berdoa untuk hal-hal tersebut dalam kehidupan ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan. Ya. Kita juga perlu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, agar Tuhan pakai dengan urapan Roh Kudus, dengan hikmat, dengan kuasa dari Tuhan. Minggu depan kita akan menerima pesan Tuhan tentang peranan keluarga muda dalam gereja Tuhan. Nah, kita semua orang tua perlu menangkap pesan itu, supaya kita dapat berdiri seperti Rasul Paulus yang mendukung ke juniornya Timotius. Kita orang tua perlu menangkap pesan Tuhan di minggu depan, agar kita dapat menstimulus keluarga muda bertumbuh kembang, mewujudkan tanggung jawabnya, sehingga mereka boleh bangkit sebagai keluarga muda yang disayang Tuhan, yang cinta Tuhan, yang cinta keluarga, cinta gereja Tuhan, cinta nusa dan bangsa. Ya. Ada beberapa tema yang Tuhan taruh dalam hati saya, tapi saya tidak bisa menjalaninya sendiri, dan saya perlu bantuan dari teman-teman pendeta yang lainnya untuk saudara bertumbuh menjadi gereja Tuhan yang oke. Kiranya Tuhan memberkati kita. Engkau yang lebih
mana anak dan cucu kami bertumbuh kembang menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Anak cucu kami bertumbuh kembang menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja Tuhan, bagi lingkungan, bagi nusa dan bangsa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Ampunilah kami atas segala kelalaian dan kesalahan kami. Kami mau bertumbuh menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi anak dan cucu. Kami mau bertumbuh kembang menjadi kakek nenek, ayah ibu yang mendampingi anak cucu. Kami mau menjadi teladan bagi mereka. Kami mau menjadi penolong bagi mereka, menjadi pembimbing bagi mereka, agar mereka bertumbuh kembang menjadi generasi bintang Indonesia yang cemerlang, menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, nusa dan bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kiranya menjadikan pengharapan kita di dalam kita menghargai kehidupan ini. Mewakili dari jemaat juga seluruh penata layanan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala, kiranya Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan ditayangkan di layar. Silakan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara, masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada anak Kaleb Putra Wicaksono. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Selamat atas kelahiran putri pertama dari Bapak Hutama Sanjaya dan Ibu Ruth Sinta Ambarwati yang bernama Liora Jovanka Sanjaya. Lahir hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 11.45. Tuhan Yesus memberkati.
mengundang seluruh kaum pria untuk bergabung dalam ibadah persekutuan kaum pria pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 pukul 18 atau 6 petang di rumah Bapak Aang, Kendal Paya, Gang Dahlia nomor 49, Pakisaji, Malang. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan Tuhan WL Singer Minggu 6 November 2022, WL Ibu Sasi Andriana, Singer Bapak Yendi dan Ibu Kusumastuti. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 6 November 2022, Ibu Ruli dan Ibu Aryani. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan berdoa untuk saudara Ibu Sinta, anaknya Pak Yono, yang bulan ini di sekitar lagi mengadakan melahirkan putra dan juga untuk adiknya Kesia yang akan mengikuti pendidikan BRI di Surabaya selama seminggu. Kiranya Tuhan tolong dalam pekerjaan tersebut. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami berdoa untuk Sinta yang akan memasuki proses persalinan pada akhir bulan ini. Kiranya pasukan malaikat menjagai, Tuhan memberkati kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan menjadi pribadi yang dimuliakan oleh Tuhan. Berdoa juga untuk Kesia yang akan mengikuti pendidikan pelatihan BRI di Surabaya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Tuhan membentengi dengan pasukan malaikatnya hikmat bimbingan Tuhan beserta dengan Kesia. Terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Sudarmati yang berulang tahun. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memenuhi cita-citanya dengan segala kebaikan-Mu. Hamba berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang sudah bersedia rela berjuang yang terbaik untuk memuliakan Tuhan dan mendampingi jemaat dalam ibadah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di hari ini. Kami berdoa bagi Ibu Nini yang masih di rumah sakit. Tuhan jamah biru Yesus menyembuhkan. Kami berdoa untuk setiap kegiatan ibadah Tuhan memberkati. Hamba berdoa juga untuk Bapak Presiden Jokowi. Tuhan melindungi Bapak Presiden kami dengan keluarga
gerejanya dibentengi pasukan malaikat Tuhan. Para menteri yang mendampinginya, Tuhan bentengi hidup mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Hikmat dan bimbingan Tuhan beserta dengan mereka semua. Berdoa juga untuk TNI Polri, juga para medis yang berjuang untuk bangsa. Tuhan berkati mereka semua. Kami berdoa untuk lingkungan kami, Bapak RW 6, Bapak RT 3 di mana gerejamu berada. Tuhan memberkati beliau-beliau dengan kesehatan, dengan hikmat akal budi dan bimbingan-Mu. Berdoa pula bagi seluruh jemaat yang sudah membangun ibadahnya dan membangun kurban-kurbannya di hadapan-Mu. Tuhan memberkati sesuai dengan janji-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Bapa surga berlimpah atasmu. Kasih karunia dari Sang Kristus menolong engkau untuk bertumbuh menjadi gereja yang misioner. Persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyegarkan iman dan pengharapan-Mu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati.